Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Asyahra Kusmawati dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis kelas A, kelompok A4, dengan NIM 2111304044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skenario 1 yang berjudul Identifikasi Sianida. Apa itu sianida? Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung gugus siano C sama dengan N dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Efek sianida beracun dalam tubuh sianida beracun bisa melepaskan gas hidrogen sianida. Zat kimia yang sangat beracun yang mengandung zat asfiksia yang mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. Paparan sianida beracun ini bisa berakibatkan fatal. Kemudian kita membahas tentang skenario 1 yang berbunyi tentang kasus kopi Vietnam membawa maut. Nah, pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin yang berumur 27 tahun meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumalawongso. Kemudian hasil otopsi pihak kepolisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Seperti itu. Lanjut, akhirnya membuat kesimpulan tentang learning objektif, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui efek samping dari mengkonsumsi sianida tersebut. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui metode yang digunakan untuk pemeriksaan sianida. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tujuan dari pemeriksaan sianida. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui efek samping mengkonsumsi sianida. Efeknya adalah dia bisa kejang, kemudian penurunan kesadaran, kemudian tekanan darah rendah, kemudian cedera paru-paru, kemudian kegagalan pernafasan yang menyebabkan kematian, kemudian denyut jantung lambat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui metode yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut. Di sini ada beberapa metode. Metode yang pertama ialah metode pengukuran CN total dengan destilasi. Apa itu metode pengukuran CN total dengan destilasi? Metode pengukuran CN total dengan destilasi adalah dengan metode pengukuran CN total dengan destilasi adalah sampel mengandung sianida ditambahkan dengan asam kuat pH yang lebih dari kurang dari 2, dan destilasi reflux selama 1 jam sehingga sianida lepas dengan HCN yang ditampung pada larutan NaOH. Sianida yang tertampung kemudian diukur dengan titrimetri, kolorimetri, atau elektroda ion selektif. Kemudian yang kedua adalah metode pengukuran Annabel CN. Apa itu? Metode ini umumnya digunakan di saat metode analisis CN WAD belum terkenal. Jadi metode ini melibatkan pengukuran CN total sebelum dan sesudah klorinasi. Kemudian yang ketiga yaitu metode pengukuran CN-WAD dengan destilasi. Apa itu? Metode yang melibatkan destilasi reflux selama 1 jam untuk menguapkan sianida dari sampel yang telah diatur pH-nya menjadi pH 3 dengan larutan penyangga hasil HCN yang teruapkan diukur dengan titrimetri, kolorimetri, atau dengan elektroda yang spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penentuan CN-WAD dengan asam pikrat. Metode ini melibatkan pembentukan senyawa
berwarna dengan asam pikrat dengan kehadiran nikel yang diikuti dengan pemanas. Kemudian menggunakan water bath selama 20 menit sebelum kemudian diukur dengan spektrometer FIS. Kemudian metode penentuan CN free dengan perak nitrat. Metode ini melibatkan titrasi sampel dengan larutan perak nitrat standar dengan menggunakan indikator dimelitaminobenzel rodamina. Kemudian yang kedua, yang seterusnya adalah metode penentuan CN free dengan elektroda ion selektif, yaitu metode yang melibatkan pengukuran langsung sampel menggunakan voltameter yang kemudian dibandingkan dengan elektroda referensi. Kemudian yaitu metode ion kromatografi. Kemudian metode penentuan sianida reaktif dengan USEPA test. Metode ini melibatkan penempatan sampel dalam massa yang sedikit ke dalam asam sulfat dan melewatkan nitrogen secara terus-menerus ke dalam sampel selama 30 menit. HCN kemudian dikumpulkan dari gas nitrogen di dalam wadah berisi NaOH kemudian diukur. Kemudian yang terakhir adalah metode spektrofotometri. Itu adalah metode yang paling standar yang digunakan untuk pemeriksaan sianida. Kemudian LO yang ketiga, yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu mengetahui tujuan pemeriksaan sianida. Tujuannya adalah kita agar dapat mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam sianida tersebut. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui efek samping ketika meminum sianida. Terus yang ketiga adalah agar dapat mengetahui fungsi dan tujuan serta bahaya dari sianida tersebut. Kemudian agar dapat meminimalisir penggunaan sianida untuk pembasmi hama, karena efek samping dari penggunaan sianida juga dapat merusak lingkungan. Seperti itu. Daftar pustaka, ini adalah 4 daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Mungkin sudah dari presentasi hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.